Hai, perkenalkan nama saya Angelina, NIM 2023630019. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu tambang bawah tanah dan sejarah tambang bawah tanah. Pengertian tambang bawah tanah. Tambang bawah tanah adalah metode penambangan yang dilakukan dengan cara membuat lubang, lorong, atau terowongan di bawah permukaan bumi untuk mengambil bahan galian yang berada pada kedalaman tertentu. Metode ini digunakan apabila cadangan mineral berada cukup dalam sehingga tidak ekonomis atau tidak aman ditambang dengan metode tambang terbuka. Tambang bawah tanah umumnya diterapkan pada endapan mineral seperti emas, perak, tembaga, timah, nikel, batu bara, dan biji logam lainnya yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan berada jauh di bawah permukaan tanah. Dan berikut ada sistem dan metode tambang bawah tanah. Beberapa metode penambangan bawah tanah yang umum digunakan antara lain sebagai berikut: room and pillar, cut and fill, sublevel stopping, long wall mining, dan block caving. Pemilihan metode bergantung pada kondisi geologi, bentuk endapan, kekuatan batuan, dan aspek keselamatan kerja. Dan di sini ada sejarah tambang bawah tanah. Yang pertama itu ada pendahuluan. Tambang bawah tanah merupakan salah satu metode penambangan yang digunakan untuk mengambil bahan galian yang letaknya berada jauh di bawah permukaan bumi. Metode ini berkembang seiring dengan meningkatnya kebutuhan manusia terhadap sumber daya mineral serta keterbatasan penambangan terbuka akibat faktor teknis, ekonomis, dan lingkungan. Sejarah tambang bawah tanah mencerminkan perkembangan teknologi, pengetahuan geologi, serta sistem keselamatan kerja dalam industri pertambangan. Dan berikut penambangan bawah tanah pada zaman kuno. Kegiatan penambangan bawah tanah telah dilakukan sejak ribuan tahun lalu. Bukti arkeologis menunjukkan bahwa bangsa Mesir kuno sekitar 3000 Masehi telah melakukan penambangan emas dan tembaga dengan cara menggali terowongan sederhana menggunakan alat batu dan logam. Di wilayah Eropa, bangsa Romawi dikenal sebagai pelopor teknis penambang bawah tanah yang lebih maju, seperti pembuatan terowongan, penggunaan penyangga kayu, serta sistem drainase untuk mengalirkan air tambang. Selain itu, di Cina dan di India kuno, penambangan bawah tanah juga dilakukan untuk mengambil garam, batu bara, dan logam. Teknis yang digunakan masih sangat sederhana dan mengandalkan tenaga manusia, sehingga risiko kecelakaan dan runtuhan sangat tinggi. Dan berikut ada perkembangan pada abad pertengahan. Pada abad pertengahan, penambangan bawah tanah mengalami perkembangan terutama di wilayah Eropa Tengah seperti Jerman dan Australia. Penemuan metode penyanggaan yang lebih baik, penggunaan alat besi, serta pengenalan sistem ventilasi sederhana menjadi tonggak penting dalam sejarah tambang bawah tanah. Pada masa ini, tambang perak dan timah banyak dikembangkan untuk mendukung kebutuhan ekonomi dan kerajaan. Penggunaan bubuk mesiu mulai diperkenalkan pada akhir abad pertengahan untuk membangun proses peledakan batuan keras. Hal ini meningkatkan produktivitas penambangan meskipun masih menimbulkan risiko keselamatan yang besar. Dan berikut ada revolusi industri dan kemajuan teknologi. Revolusi industri pada abad ke-18 dan ke-19 membawa perubahan besar dalam penambangan bawah tanah. Ditemukannya mesin uap memungkinkan penggunaan pompa air dan alat angkut mekanis sehingga tambang dapat digali lebih dalam. Penambangan batu bara berkembang pesat untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar industri. Pada periode ini, teknis penambangan bawah tanah mulai diklasifikasi secara lebih sistematis seperti metode room and pillar dan long wall mining. Selain itu, penggunaan rel kereta tambang serta sistem ventilasi mekanis mulai diterapkan untuk meningkatkan efisiensi dan keselamatan kerja.
Dan berikut ada perkembangan tambang bawah tanah modern. Memasuki abad ke-20 hingga sekarang, tambang bawah tanah mengalami kemajuan pesat dengan dukungan teknologi modern. Penggunaan alat berat seperti jumbo drill, continuous miner, dan load haul dam LHD menggantikan sebagai besar tenaga manusia. Sistem penyanggaan juga berkembang dengan penggunaan rollboard, shotcrete, dan baja penyangga. Aspek keselamatan dan kesehatan kerja menjadi perhatian utama dalam tambang bawah tanah modern. Penerapan sistem ventilasi canggih, pemantauan gas berbahaya, serta penggunaan teknologi otomatisasi dan digitalisasi meningkatkan tingkat keselamatan dan produktivitas tambang. Dan yang terakhir ada kesimpulan tentang tambang bawah tanah atau sejarah tambang bawah tanah. Sejarah tambang bawah tanah menunjukkan bahwa metode ini telah berkembang dari teknik sederhana pada zaman kuno menjadi sistem penambangan yang kompleks dan berteknologi tinggi. Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh kebutuhan sumber daya mineral, kemajuan ilmu pengetahuan, serta tuntutan keselamatan dan efisiensi hingga saat ini. Tambang bawah tanah tetap menjadi metode penting dalam industri pertambangan, terutama untuk endapan yang tidak ekonomis ditambang secara terbuka.